Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Hari yang baru, kesempatan yang baru, anugerah Kau curahkan kepada kami hari ini. Dan kami akan melakukan renungan harian, kiranya Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan renungan harian ini. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kita akan nyanyikan lagu Ingat Kasih-Nya ya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih-Nya besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Amin ya. Amin. Hari ini kita akan baca di Matius. Sebelum kita renungkan kisah-kisah rasul-rasul ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita akan selesaikan dulu ya pasal-pasal yang belum kita renungkan bersama. Kita akan renungkan di sini sebagai pondasi kita untuk bisa mengerti lebih lagi atas segala yang dilakukan rasul-rasul dalam menyebarkan Injil, dalam ini ya, memenuhi kehendak Tuhan Yesus, dimana para murid Tuhan Yesus diperintahkan untuk mengabarkan Injil ya, ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Hari ini kita akan baca di Matius pasal 12 ayat 13. Judul perikopnya Yesus dan sanak saudaranya. Selain dicatat di Matius, juga dicatat di Markus dan Lukas. Kita akan baca ketiga-tiganya yang bagaimana Markus menulis, Lukas menulis, dan Matius menulis. Kita akan baca Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita yang benar-benar nyata dalam hidup kita, yang masih berbicara sampai saat ini. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa siapapun yang melakukan kehendak Tuhan, itu adalah saudaranya. Itu adalah saudara kita yang melakukan kehendak Tuhan. Dia adalah ibu kita, dia adalah saudara-saudaraku lelaki atau saudara-saudaraku perempuan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Kita akan baca bagaimana Markus menulis, ditulis di Markus 3
pasal yang ketiga ya, ayatnya 31 sampai 35 kita akan baca. Judulnya masih sama, Yesus dan sanak saudaranya. Markus 3 ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah Yesus dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil Dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Siapapun yang melakukan kehendak Tuhan Yesus, kehendak Bapa di surga, dialah saudara Tuhan Yesus. Saudara laki-laki, saudara perempuan, atau ibu. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Kita akan baca bagaimana Lukas ditulis di Lukas pasal 8. Kita akan baca. Ini sebagai patokan kita. Para rasul berbicara dengan Roh Kudus ya, yang ada di hati mereka. Tapi ini yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan kita. Kita akan baca di Lukas 8. Lukas 8 ayat 19 sampai 21 dikatakan begini ya. Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi Ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya." Kalau di Lukas ditulis kehendak Tuhan adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Firman Tuhan apa? Perkataan Tuhan Yesus. Perkataan yang dikatakan Roh Kudus ya, melalui para nabinya dinubuatkan. Seperti Petrus mendengar bagaimana Roh Kudus berkata, seperti Nabi Yoel, seperti Daud, seperti Abraham. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Roh Kudus berkata dan melakukannya. Itu adalah saudara-saudara Tuhan Yesus. Ini jadi patokan kita sebagai orang yang mengaku Kristen. Yang mengaku mencintai Tuhan Yesus atau melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Ini menjadi patokan kita. Yang dikatakan Tuhan Yesus, siapapun yang melakukan kehendak Tuhan itu adalah saudara-saudaraku laki-laki, saudara-saudaraku perempuan, atau ibuku. Saat itu ibu Tuhan Yesus dan saudara-saudaranya datang untuk menemui Tuhan Yesus. Kemungkinan besar mereka mau mendengar Tuhan Yesus berkhotbah. Tapi di sini Tuhan Yesus memperkatakan perkataan ini juga kepada orang-orang sekitarnya, kepada murid-muridnya. Kalian itu juga saudara-saudaraku. Kalian itu juga ibuku, saudaraku perempuan dan saudaraku laki-laki. Karena apa? Kalian mendengarkan firman. Kalian mendengarkan firmanku. Kalian mendengarkan perkataanku, yang terpenting lagi melakukannya, melakukan kehendakku, kehendak Bapa di surga. Itu jadi patokan kita. Mari sekali lagi kita renungkan. Kita berkaca, bercermin. Apakah kita sudah melakukan yang dikehendaki Tuhan Yesus? Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalian itu juga saudara-saudaraku. Saudaraku perempuan, saudaraku laki-laki, dan ibuku. Karena apa? Karena kalian mendengar firman. Kalian mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Itu yang terpenting. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus datang ke bumi juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya.
Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan, kan berarti kita melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menebus dosa manusia, itu juga atas kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus sebagai jembatan. Jadi siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, melakukan kehendak Tuhan Yesus, melakukan firman-Nya, itu adalah saudara Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang ke bumi itu melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan mengaku Kristen atau jangan mengaku pengikut Tuhan Yesus kalau tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Tuhan Yesus datang ke dunia itu yang melakukan kehendak Bapa. Jadi siapapun yang melakukan kehendak Tuhan, itu saudaranya Tuhan Yesus. Mari kita meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan saat Tuhan Yesus disalib atas kesalahan yang tidak Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus melakukannya. Karena apa? Karena itu kehendak Bapa yang di surga. Jadi apapun yang dikehendaki Bapa, Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita mengaku pengikut Tuhan Yesus, mencintai firman Tuhan, pasti melakukan apa yang dicontohkan Tuhan Yesus. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Ada yang mendapatkan arahan langsung di mana para pendetanya berbicara seperti yang saya dapatkan. Tapi banyak manusia yang mendapatkan arahan melalui firman Tuhan ini. Tuhan Yesus katakan yang mendengarkan firman dan melakukannya. Itu juga dikatakan saudara Tuhan Yesus. Jadi siapapun yang melakukan kehendak Tuhan, itu saudara Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan Yesus lakukan juga. Tuhan Yesus melakukan kehendak Tuhan Bapa di surga, di mana Tuhan Yesus meninggal, disalib untuk suatu kesalahan yang bukan kesalahannya. Amin ya, ini menjadi dasar kita, menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah kita menjadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Sudah melakukan apa yang menjadi kehendaknya? Mari kita renungkan bersama. Amin. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita. Amin ya. Tuhan Yesus benar-benar sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, coba kita renungkan apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus untuk perkataanmu hari ini Tuhan. Benar-benar menguatkan kami Yesus, bahwa selain saudara kandung kami juga kau katakan menjadi saudaramu. Siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga adalah saudaramu Yesus, karena kau juga melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa yang di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya setiap benih firman-Mu hari ini Tuhan bisa menjadi benih yang baik untuk kami tabur di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat tumbuh berakar kuat, berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu, jadi berkat bagi kami dan orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi, seperti yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa untuk apapun yang kami lakukan, baik proyek yang Kau titipkan kepada kami semuanya Yesus, kiranya Kau berkati, Kau buat lancar
karena Kau yang mengerti tujuan kami, Yesus. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas proyek-proyek kami, untuk bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu, menjadi berkat seperti yang Kau inginkan, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan setiap pekerjaan yang Kau titipkan kepada kami, kiranya Kau berikan hikmat pada kami, Tuhan. Kau teguhkan hati kami, Tuhan, untuk selalu melihat apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga hikmat-hikmat Kau curahkan kepada kami, Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan, Kau berkati, Tuhan. Kau menjadikan lancar, Tuhan, untuk menjadikan saluran berkat bagi-Mu, Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, untuk apapun yang kami lakukan, Tuhan, kiranya menjadi kepanjangan tangan-Mu. Kau berkati, Tuhan. Kau buat berhasil untuk kemuliaan-Mu, Yesus, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, Tuhan, untuk menjadi berkat, Tuhan, bagi Kau, Yesus, seperti yang Kau inginkan, Tuhan, kepada kami, bahwa kami dapat menjadi berkat bagi siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami. Dan kami juga berdoa, Tuhan, untuk siapapun yang sedang mengalami sakit, Kau berikan kesembuhan. Yang mengalami masalah, Kau berikan jalan keluar. Yang rindu untuk memiliki anak atau menambah momongan, Tuhan, buka pintu-pintu rahim kami, Tuhan. Beri kami hikmat marifat yang benar-benar daripada-Mu. Kau berikan anak cucu yang benar-benar menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menjadi berkat, Tuhan, bagi umat manusia di muka bumi ini. Dan kami juga berdoa, Tuhan, untuk yang rindu memiliki pasangan hidup, Kau berikan pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu. Kau berikan kami pasangan hidup yang takut akan Engkau, Yesus. Dan siapapun yang saat ini menghadapi masalah apapun, Kau berikan jalan keluar, Yesus. Yang sedang berbeban berat, Tuhan, Kau berikan kelegaan. Yang mengalami apapun, Tuhan, berikan jalan keluar yang benar-benar daripada-Mu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kau benar-benar nyata dalam hidup kami. Kau berada bagi kami. Bahkan Kau masih berbicara kepada kami. Terima kasih, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.